Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita bertemu di channel kita. Malam ini kita akan menampilkan salah satu video, rekaman video yang cukup langka. Video ini sebenarnya sudah lama ya, video tahun 2014, tepatnya saat konvensi Presiden Partai Demokrat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh ya kawan-kawan, mungkin sedikit bertanya-tanya kenapa malam ini saya menggunakan atribut seperti ini, songkok khas Kalimantan Timur. Karena video ini sesuai dengan tema yang ada di video. Oke, kita saksikan rekaman videonya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita tentang Anies Baswedan ke depan. Mudah-mudahan 2024 ini beliau bisa menjadi presiden. Selamat menyaksikan. Dari Jakarta, dia sama dekatnya dengan Indonesia kita. Tidak bisa kita menganggap bahwa yang di Jakarta, yang di kota-kota besar itu lebih dekat pada Indonesia dibandingkan di tempat-tempat yang tidak muncul di peta. Kalau kita menganggap ini berbeda, maka secara filosofis kita tidak menganggap Indonesia satu. Karena itu menurut saya nomor satu, sebagai pemimpin, sebagai presiden, saya ingin garis bawahi, dimanapun lokasi Anda berada, Anda sama dekatnya dengan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, mengenai perbatasan, sering kita fokus pada pagar, polisi pada pagar. Pagar ya perlu kita perkuat, tapi yang tidak kalah penting, polisi kita justru pada halamannya, memastikan halamannya itu subur sehingga pagar tak kuat pun orang akan tinggal berada di wilayah kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang menyangkut masalah kesejahteraan, masalah security. Tiga hal langsung menjadi satu, Pak. Transportasi, pendidikan, kesehatan. Tiga masalah itu di semua daerah yang secara lokasi itu jauh dari pusat-pusat perkotaan atau kemajuan, tiga masalah jadi satu. Jika saya menjadi presiden, maka ini akan menjadi konsentrasi transportasi baik darat, laut, udara. Yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah pendidikan. Bila tiga ini dibereskan sesegera mungkin, maka kita bisa berbicara tentang peningkatan kesejahteraan di semua daerah itu. Yang terakhir, semua materi yang dikirimkan, baik itu materi pendidikan, baik itu guru yang bertugas, baik itu tenaga medis, baik itu insinyur, semuanya harus berorientasi bukan membawa orang ke kota. Hari ini kita mengirimkan orang-orang ke berbagai wilayah yang jauh di pedesaan sambil membawa pesan untuk jadi orang kota. Tidak, dimanapun lokasi Anda berada, Anda punya hak untuk bisa sejahtera seperti yang lainnya. Itu soal. Kalau kita berbicara tentang security, memang ada luas wilayah yang luar biasa. Kita ini panjang pantainya nomor 2 di dunia. Pengamanan itu seluruhnya seperti yang disampaikan oleh Pak Pramono ini tadi, dengan manpower saja tidak akan cukup bila itu diatur dari Jakarta. Justru yang dibutuhkan adalah kesadaran di tingkat lokal untuk juga mengamankan. Tapi yang tidak kalah penting adalah sikap pimpinan negara. Begitu ada tanda-tanda intervensi, maka tak boleh ada tanda-tanda kompromis dari pimpinan pusat Republik. Justru dari negara harus kirimnya pesan yang tegas. Sekali Anda memasuki sebuah wilayah yang belum tentu ada penjagaannya, maka negara akan bereaksi amat tegas. Itu akan memiliki efek deterrent, efek penghalang yang membuat negara-negara lain akan memperhitungkan. Tapi saya ingin garis bawahi, ujungnya ini bukan soal garis, ujungnya adalah soal siapa saja, di mana saja mereka harus mendapatkan kesejahteraan yang sama, peluang untuk bisa meningkatkan harkat martabat yang baik, dan itu tak penting lokasinya. Saya pernah Pak, suatu ketika mendatangi daerah paling ujung, bukan di utara tapi selatan, di Kepulauan Tanimbar, utaranya Darwin.
tidak ada apa-apa di sana, listrik minim, sama sekali Pulau Selarun yang paling ujung. Tapi apa yang terjadi ketika kita hadir di sana tanpa listrik, tanpa sinyal telepon? Acara itu dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya. Lokasinya jauh, tapi perasaannya ini yang menurut saya, perasaan itu harus diimbangi. Mereka merasa bagian dari Indonesia. Pastikan kita yang mendapatkan otoritas untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, pendidikan untuk mereka. Sikap kepemimpinan negarawan. Secara konstitusional sudah jelas, seluruh kekayaan alam ini milik Indonesia dan harus selalu menjadi milik Indonesia. Menurut saya tidak ada pertanyaan di sana. Yang selama ini terjadi adalah kita tidak pernah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama saat berhadapan dengan pihak asing. Dengan pihak asing seringkali kita minder, tidak menunjukkan bahwa republik ini punya agenda dan kekayaan alam ini diperlukan oleh rakyat Indonesia untuk bisa meraih kesejahteraannya. Saya jika menjadi pemimpin, saya akan panggil dan saya akan perintahkan kepada mereka yang menjadi anak buah saya, negosiasi untuk kepentingan nasional kita, bukan untuk melayani kepentingan asing. Ini artinya apa? Tidak semata-mata soal siapa menguasai berapa persen, bukan. Menurut saya persoalannya adalah kita harus bisa berbicara pada berbagai macam pihak yang selama ini sudah menguasai bukan hanya blok Mahakam, tapi blok-blok lain. Tunjukkan selama 40 tahun terakhir telah ada anak-anak Indonesia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kompetensi untuk bisa mengerjakan yang dikerjakan oleh orang-orang asing itu. Sesuatu yang dulu tidak ada. Sehingga dengan kekuatan itu kita bisa kelola sendiri. Dan kalau kita bisa kelola sendiri, maka kita harus bicarakan dengan mereka fasenya, stage-nya, agar ini benar-benar dimanfaatkan dengan bangsa. Saya akan bicara dengan asing dan kualitas nasional, dan saya akan katakan begini. Bayangkan Anda duduk di kursi saya. Bayangkan Anda duduk di kursi saya. Apa yang Anda akan jelaskan kepada suraya Indonesia bila situasi ini didiamkan terus? Bayangkan juga saya yang berada di negeri Anda, menguasai minyak Anda, apa yang Anda akan jelaskan pada anak buah Anda, pada rakyat Anda? Menurut saya selama ini kita dalam posisi lemah karena dulu kita tidak punya apa-apa. Hari ini kita punya manusianya, kita punya dananya, kita punya kekuatan pengetahuannya untuk melakukan itu. Saya akan pastikan itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Kalimantan Timur memberikan injeksi yang cukup besar terhadap pundi-pundi di APBN. Ada beberapa perdebatan bahwa rasanya tidak ada sesuatu yang memungkinkan kalau misalnya Kalimantan Timur itu menjadi sebuah daerah otonomi khusus karena kontribusinya terhadap negara juga cukup tinggi. Kita menyadari otonomi khusus itu adalah seperti Papua dan Aceh itu dalam perspektif politik ketahanan negara. Tetapi di dalam kondisi seperti ini, hal-hal yang spesifik seperti ini juga harus menjadi sebuah perhatian yang mendalam bagi pemerintahan yang akan datang. Yang saya tanyakan adalah, kalau seandainya Bapak-Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan, apakah ada kemungkinan dan memberikan sebuah pemikiran bahwa Kalimantan Timur itu akan diberikan sebagai daerah otonomi khusus? Bagaimana Pak Anies Baswedan? Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Lawannya kesatuan adalah federasi. Bedanya kesatuan dan federasi, federasi adalah sebuah negara kumpulan negara kecil-kecil lalu mengatur. Sebagai negara kesatuan Indonesia, ketika dicek sumber daya alamnya ternyata variasinya tinggi. Ada daerah seperti Nusa Tenggara Timur yang amat minim dengan sumber daya alam dengan nilai yang luar biasa, yang besar. Tapi kita juga saksikan ada Riau, ada Kalimantan Timur. Justru menurut saya Kalimantan Timur ini harus menjadi contoh sebuah wilayah yang memiliki kekayaan alam yang besar, dan juga Kalimantan Timur memiliki variasi penduduk yang luar biasa. Jika diruntut berapa banyak sebenarnya orang yang tinggal di Kalimantan Timur, kakeknya, neneknya bukan berasal dari Kalimantan Timur, tapi mereka sudah merasa bagian dari Kalimantan Timur. Jadi ini Kalimantan Timur adalah sebuah melting pot yang luar biasa. Saya malah ingin, kalau saya presiden, saya akan tunjukkan
Tempat-tempat lain, lihatlah Kalimantan Timur. Di sini ditemukan sumber daya alam dan masyarakatnya bersatu sebagai orang Indonesia. Bukan berbicara malah yang terbalik. Kalau menurut saya sekarang ini, begitu kita mendekati masalah ini seakan-akan sebagai tempat yang di situ kaya, di situ ada otonomi khusus, terbalik Pak. Tempat yang di sini diperlukan memiliki sumber daya alam harus bisa menjadi contoh. Dan kekayaan alam ini adalah kekayaan alam seluruh bangsa Indonesia, bukan kekayaan alam satu wilayah. Ini adalah kekayaan alam kita semua. Memang statement ini barangkali tidak populer di tingkat lokal, tapi untuk sekalian kita bicara sebagai bangsa Indonesia, bukan berbicara sebagai saya orang Riau, saya orang Aceh, saya orang Kalimantan, bukan. Saya orang Indonesia, dan kalau kita bicara sebagai orang Indonesia, kita tidak kehilangan kekalimantanannya, kita tidak kehilangan kebiasaannya, kita tidak kehilangan karakter-karakter itu. Jadi saya ingin garis bawahi soal ini. Malah saya melihat Kalimantan Timur harus mengubah cara pandangnya. Saya kemarin tanya Pak, pada teman-teman mahasiswa, Kalimantan Timur adalah sebuah wilayah yang kaya. Apa kekayaannya? Disebutkan Pak, paling tinggi katanya tambang batu bara, nomor 2 minyak, lalu gas. Lalu saya katakan pada semua mereka, salah. Kekayaan terbesar di Kalimantan Timur adalah manusia. Jadi sebenarnya malah yang harus dibicarakan adalah manusianya. Lihat negara-negara di Timur Tengah, kurang apa kekayaan minyaknya, tapi apa yang terjadi pada kualitas manusianya? Lihat Korea Selatan, ada sumber daya alam? Tidak. Lihat Taiwan, tidak ada. Singapura tidak ada. Jepang tidak ada. Tapi yang mereka miliki kekayaan alam. Yang dibutuhkan di Kalimantan Timur bukan soal otonomi, tapi kualitas manusia yang dapat. Terima kasih. Bagaimana Anies Baswedan menyampaikan narasi-narasi tentang bangsaannya kala itu, termasuk ketika beliau ditanya para panelis tentang langkah-langkah yang akan beliau lakukan ketika menjadi presiden. Demikian tadi ketika beliau ditanya tentang Kalimantan Timur, beliau menjawab dengan tegas dan lugas. Bagi Pak Anies Baswedan adalah bahwa kekayaan sumber daya alam yang kita miliki saat ini tidak akan ada manfaatnya ketika sumber daya manusianya tidak dibangun secara maksimal. Oke, kita lanjutkan menonton videonya. Seperti apa paparan-paparan Bapak Anies Baswedan kala itu. Pertanyaan saya, jika Bapak menjadi presiden, sanggupkah Bapak menjaga atau mempertahankan, menciptakan kedaulatan internasional? Ini sangat berbahaya. Kita tahu Venezuela sudah berhasil, bangsa-bangsa di Amerika Latin sudah berhasil. Mampukah Indonesia akan keluar dari jerat asing sehingga kita lebih berdoa setelah kedaulatan energi? Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan 383, saya persilakan dari mahasiswa, sebutkan nama. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Jenar Christopher, saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malaysia. Saya ingin melakukan untuk masalah strategi apa ketika nanti Bapak menjadi calon, ketika nanti Bapak menjadi presiden, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk memberdayagunakan para PKI kita yang banyak mencari pekerjaan di daerah perbatasan Malaysia? Bagaimana cara Bapak membangun bekerja di daerah perbatasan, jadi tidak lagi mencari pekerjaan di luar negeri, tapi justru memperoleh pekerjaan di daerah perbatasan kita? Terima kasih. Di tempat yang sumber daya alamnya tinggi, justru peningkatan kesejahteraan lemah. Kenapa? Karena lebih memikirkan pembagian hasil daripada untuk apa hasil itu. Bapak Ibu sekalian yang sekarang disebut sebagai tokoh masyarakat Kaltim yang ada di sini, saya ingin tanya, Anda mungkin tahu berapa jumlah minyak yang disedot dari tanah ini? Anda mungkin tahu berapa ton yang diambil batu baranya? Tapi tahukah Anda berapa jumlah SD di tanah ini? Tahukah Anda berapa jumlah SMP di tanah ini? Tahukah Anda berapa jumlah SMA di tanah ini? Kalau Anda tahu jumlah kayunya,
jumlah minyaknya, jumlah tambangnya, tapi tidak tahu jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA, maka retorikanya nasionalistik, tapi cara berpikirnya sangat kolonialistik. Kenapa? Karena kaum kolonial tidak memikirkan manusianya. Kaum kolonial itu hanya memikirkan bagaimana mengambil kekayaan alamnya. Bapak sekalian, di Kalimantan hari ini, Kalimantan Timur ada 2.200 SD, 700 SMP, hanya 700 SMP, dan hanya 200 SMA. 200 SMA. Apa yang selama ini dipikirkan jika yang didiskusikan adalah bagi-bagi sumber daya alam, memastikan tinggal, tapi manusia yang tidak dapat. Di sini, Bapak sekalian, saya mengatakan kenyataan bisa pahit. Saya sampaikan bukan sesuatu yang nyaman untuk didengar bagi masyarakat Kalimantan Timur, tapi saya ingin katakan, jika kesadaran itu ditumbuhkan hari ini, maka anak-anak dan cucu-cucu kita akan bangga. Di 2014 Kalimantan Timur berubah. Kalimantan Timur memikirkan sumber daya manusia. Jadi dari sekalian, saya ingin garis bawahi, saat tidak lagi masih dikuasai asing, kita dengan nyaman menuding asing. Hati-hati, sesudah ini pindah di tangan Indonesia dan tidak dikelola untuk siapa dengan jelas, Anda tak punya lagi retorika anti asing, Anda tak punya lagi alasan itu asing. Pada saat itu kita akan menyaksikan kekayaan alam indah tanpa kita punya label yang menggerakkan nasionalisme. Di sana ketimpangan bisa permanen. Karena itu saya menggarisbawahi dari awal, bukan siapanya berapa persennya, tapi untuk siapa dan bagaimana dimanfaatkan oleh rakyat banyak, itu yang menjadi kunci. Yang soal PKI tadi sudah dijawab banyak soal PKI, tapi saya ingin garisbawahi, saya sepaham dengan apa yang disampaikan Pak Dahlan tadi, bahwa kita tidak bisa melarang, kita tidak punya hak untuk melarang orang untuk memilih sejahtera di negeri manapun. Tetapi satu hal yang pasti, buat kita saat sesama warga negara memilih mencari pensejahteraan di luar, sebenarnya sedang mengatakan negeri ini tak memberikan kepastian. Ini adalah satu pesan yang menurut saya harus diubah. Caranya bagaimana? Lagi-lagi yang pergi dari Indonesia mencari kehidupan di luar, low skill labor, tenaga kerja dengan kemampuan yang rendah. Kita harus angkat itu. Kita harus tinggikan keterampilannya, pengetahuannya, tapi tidak cukup. Yang kedua, suplai energi dan infrastruktur sampai ke desa. Dengan begitu, pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki bisa menghasilkan aktivitas produktif di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Lalu, yang terakhir tidak kalah penting, kita masuk era ASEAN, di mana ada perputaran perdagangan yang bebas. Ya, dalam urusan barrier untuk trade, kita sudah menyaksikan ada eliminasi, ada penghapusan. Kalau saya jadi pemimpin Indonesia, saya akan dorong bukan saja persoalan hambatan untuk perdagangan bebas, yang harus ditiadakan adalah hambatan untuk pergerakan manusia secara bebas. Dengan begitu, orang-orang Indonesia bisa mendapatkan manfaat di luar, bukan saja orang luar yang masuk ke Indonesia. Dengan cara begitu, maka ekonomi community yang dibangun, kita tidak perlu khawatir orang asing yang masuk karena jumlahnya sedikit dan di kelas menengah ke atas bisa menjadi kompetitor. Tapi kita harus dorong agar pergerakan manusia, tenaga kerja itu bisa bebas. Dengan begitu, kesejahteraan, bayangkan supir taksi di Indonesia misalnya 1 bulan 1,5 juta. Kalau dia mengerjakan hal yang sama di Singapura, dia bisa mendapatkan 25 juta. Hari ini orang Indonesia tidak boleh bekerja sebagai supir taksi di Singapura, tapi barang dari Singapura bebas masuk ke Indonesia. Saya ingin balik, barang Anda silahkan masuk, tapi orang Indonesia juga harus bisa masuk ke dalam sana. Yang akan saya sampaikan pada para hadirin yang tadi telah memaparkan dengan begitu gawai, dan kami yang muda juga berapi-api dan berharap supaya siapapun yang nanti diamanahkan dan mendapatkan kesempatan menjadi DSI benar-benar menjadi amanah dan juga bisa mengemban apa yang telah menjadi jargon bapak-bapak sekalian yang terhormat, terutama untuk masalah perempuan, karena jumlah perempuan adalah
pertanyaan ini. Pertanyaannya, bagaimana Bapak akan memberikan kontribusi pada para perempuan tenaga kerja Indonesia dan juga adanya persamaan gender bagi kabinet yang akan kelak Bapak kontribusikan untuk memimpin kabinet ke depan 2014 hingga 2019, di mana perempuan tentunya juga akan diberikan peranan, dan kami harapkan dari suara perempuan dan para generasi muda semua bisa mengundang dan juga menjadi peran bagi ibu, karena kokoh dan tegaknya negara ini adalah juga peran dari ibu. Tidak ada bapak ini, tapi ibu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah indeks namanya Indonesian Governance Index. Banyak faktor dimasukkan dalam indeks itu. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Dan Bapak Ibu tahu bahwa angka tertinggi antar provinsi seluruh Indonesia yang memiliki kesetaraan gender 7,5, paling tinggi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah tempat yang kesetaraan gendernya di antara seluruh provinsi Indonesia tertinggi. Dan ini artinya di sini sudah muncul budaya itu. Kita belum tentu sadar bahwa di sini ada. Seringkali memang kita tidak sadar sampai dibandingkan ke tempat-tempat lain. Kalimantan Timur bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Tapi saya ingin tarik lebih jauh. Bicara tentang perempuan, mari kita mulai dari yang hal paling mendasar. Lihat angka kematian ibu melahirkan. Kita di Indonesia masih 358 per 10.000 kelahiran. Ini unacceptable. Tidak bisa kita membiarkan ibu kita melahirkan lalu dikuburkan. Biarkan ibu kita melahirkan dan pulang membawa bayinya. Ini yang harus kita dorong. Dan sekalian saya ingin garis bawahi, saya miris kalau mendengar pidato mengatakan mari kita turunkan angka kematian ibu. Menurut saya bukan diturunkan, ditiadakan. Kita harus meniadakan ibu yang meninggal saat melahirkan. Jadi konsentrasinya lagi-lagi 3. Masalah kesehatan. Kenapa banyak meninggal? Bukan karena fasilitas kesehatan, karena transportasinya yang bermasalah. Dan itu 2 itu nempel menjadi satu. Jadi saya melihat persoalan perempuan menjadi persoalan yang mendasar, yang harus menjadi kepedulian kita. Tapi di sisi lain, bangsa ini adalah bangsa yang berhutang besar pada kaum ibu. Hari ini salah satu masalah terbesar Indonesia adalah korupsi. Karena itu saya mengundang kepada para ibu, mulai hari ibu kemarin Pak, mari kita jangan kirimkan ucapan selamat hari ibu pada ibu-ibu, tapi dibalik kepada para ibu untuk mengirimkan surat kepada anak-anaknya. Nah, hari ini negeri kita panen korupsi. Setinggi apapun jabatanmu, tolong jangan buat ibumu melahirkan koruptor. Pangkat orang boleh setinggi apapun, pangkat orang boleh tinggi apapun, ibunya bisa menjewer dia. Kau jangan korupsi, karena rahim ibumu bukan tempat lahirnya koruptor. Hari ini kita belum mengundang kaum ibu untuk turun tangan. Kita harus panggil kaum ibu turun tangan untuk ikut membereskan republik ini dengan cara mengingatkan anak-anaknya mengenai akhlak yang dimulai itu dari rumah. Terima kasih. Terima kasih, saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang sudah menyambut acara ini dengan baik. Dan saya ingin sampaikan kami sangat bangga atas dukungan dari anak-anak muda di Kalimantan Timur yang sekarang berdiri. Mereka, saya ingin garis bawahi, salah satu yang ingin kita ikhtiarkan bersama-sama dengan kita ingin ikhtiarkan adalah bagaimana anak-anak muda diundang untuk terlibat dalam proses politik bukan sebagai pengorbanan, tapi sebagai perjuangan. Dan itu artinya karena ini bukan pengorbanan maka tidak perlu kompensasi, Anda tak ternilai harganya. Ini yang kita ingin dorong, relawan terlibat politik karena percaya dan karena ingin perubahan. Indonesia kita saudara sekalian didirikan oleh orang-orang pejuang yang ketika mereka berjuang tidak tanya saya akan diberi apa dari perjuangan ini. Mereka melakukan itu karena hatinya yakin bahwa negeri ini merdeka dan anak cucu kita merasakannya. Sekarang saya ingin kita semua kembalikan semangat perjuangan itu. Republik ini didirikan oleh orang-orang yang amat terdidik, amat tercerahkan, dan di depannya punya kesempatan
untuk mengejar segala macam kemewahan bagi dirinya, tapi tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan bekerja untuk kepentingan bangsa. Dan sekarang kita kembalikan semangat itu. Mari kita sama-sama turun tangan untuk bangsa Indonesia. Dan itu artinya sekalian, ekonomi kita harus baik. Pertumbuhan kita bukan saja angkanya tinggi, tapi kualitasnya baik. Yang kedua, produktivitasnya harus tinggi. Pertumbuhan ekonomi tanpa produktivitas manusia yang tinggi tidak akan ada artinya. Yang ketiga, kita harus adopsi teknologi-teknologi tepat yang visioner, yang mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dan yang keempat, kita harus bereskan ketimpangan yang ada di Indonesia sehingga kita berhasil meraih yang dicita-citakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.